Nah, sebenarnya teman-teman, pembahasan ini sudah sangat lengkap sekali di buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang menonton video saya kali ini. Perkenalkan, saya Jessica Febrianti Menalu. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Sejarah dengan NIM 3243121029. Pada video ini saya akan membahas mengenai satu topik yang berkaitan dengan mata kuliah saya, yaitu Sejarah Afrika, yaitu mengenai perkembangan Islam di Afrika. Jadi teman-teman, pertama kita akan membahas mengenai Kristen di Afrika. Kenapa Kristen dulu di Afrika? Karena sebelum masuknya Islam ke Afrika itu ada hubungannya dengan kekristenan yang ada di Afrika, teman-teman. Jadi Kristen di Afrika itu dimulai sejak abad pertama Masehi. Daerah pertama yang menerimanya itu adalah Mesir. Khususnya itu di sebuah kota yang bernama Alexandria, yaitu tempat berdirinya gereja Koptik, yang mana itu adalah salah satu gereja tertua di dunia. Tokoh penting pada masa awal berdirinya gereja Koptik ini adalah Santo Agustinus dan Hippo yang berasal dari wilayah Aljazair, dan pemikirannya memberi pengaruh besar bagi teologi Kristen dunia. Kemudian, ajaran Kristen ini menyebar ke Ethiopia melalui kerajaan Aksum, di mana pada abad keempat, Raja Ezana menjadikan Kristen ini sebagai agama resmi kerajaan. Hal ini menjadikan Ethiopia itu sebagai salah satu negara tertua di dunia yang menjadikan Kristen sebagai agama negara. Nah, selanjutnya pada abad ke-15, penyebaran Kristen semakin meluas ke wilayah barat dan selatan Afrika melalui bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris. Nah, pada masa misionaris Eropa membawa ajaran Kristen itu bersamaan dengan kegiatan kolonial mereka. Namun, selain menyebarkan agama, ternyata para misionaris juga berperan dalam pendidikan, pelayanan sosial, dan mereka itu mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam perkembangannya, agama Kristen di Afrika itu mengalami akulturasi, yaitu penyesuaian ajaran Kristen dengan budaya lokal. Gereja-gereja di Afrika ini menggunakan musik, tarian, dan simbol tradisional dalam ibadah mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Manurung Binyata pada tahun 2022, kekristenan di Afrika ini tumbuh sebagai kekuatan moral dan sosial yang menegaskan nilai kasih, solidaritas, dan penghargaan terhadap kehidupan. Nah, saat ini mayoritas dari umat Kristen di Afrika itu berada di wilayah sub-Sahara seperti Nigeria, Kenya, Tanzania, Uganda, dan Afrika Selatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Islam di Afrika. Sebenarnya pembahasan ini sudah sangat jelas dijelaskan di buku ini, tapi kita akan mengupas tuntas lagi melalui buku ini, dan di buku ini telah dijelaskan bahwasanya Islam masuk Afrika itu melalui Mesir dengan tahun monumental. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan lagi ya. Nah, Islam itu mulai dikenal di Afrika itu sejak abad ke-7 Masehi. Hubungan antara Jazirah Arab dan Afrika sudah terjalin lama melalui jalur perdagangan Laut Merah. Kontak pertama terjadi saat sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW itu melakukan hijrah ke Habasyah dan Ethiopia untuk mencari perlindungan dari tekanan kaum Quraisy. Raja Najasyi yang memerintah saat itu dikenal adil dan menerima umat Islam dengan damai. Nah, setelah penaklukan Mesir oleh Amr bin Ash pada tahun 640 Masehi, Islam menyebar luas ke Afrika Utara, termasuk ke Libya, kemudian Tunisia, ke Aljazair, dan Maroko. Nah, di wilayah ini, Islam bukan hanya menjadi bagian agama, tetapi juga membentuk sistem sosial, hukum, dan pemerintahan baru yang menggantikan pengaruh Romawi dan Bizantium.
Nah, dari Afrika Utara, Islam menyebar ke Afrika Barat melalui jalur perdagangan Trans-Sahara. Para pedagang Arab dan Berber memperkenalkan Islam kepada kerajaan-kerajaan besar seperti Ghana, Mali, dan Songhai. Salah satu tokoh penting adalah Mansa Musa, kemudian Raja Mali yang dikenal dengan perjalanan hajinya ke Mekah pada tahun 1324, di mana pada masa itu kota Timbuktu berkembang menjadi pusat perdagangan pusat pendidikan Islam dengan banyak madrasah dan perpustakaan. Kemudian Islam juga masuk ke Sudan bagian timur melalui Mesir dan Laut Merah sejak abad ke-8. Proses penyebaran di sana berlangsung damai dan pada abad ke-14 sebagian besar masyarakat Sudan sudah memeluk Islam. Ciri khas Islam di Sudan adalah ajaran Sufinik dan dibawa oleh tarekat seperti Qadiriyah dan Tijaniyah. Nah, sementara itu Afrika Timur, Islam masuk melalui jalur perdagangan Laut Samudra Hindia, di mana pedagang Arab dan Persia membawa Islam ke wilayah Somalia, Zanzibar, Kenya, dan Tanzania. Dari pertemuan dua budaya ini lahir budaya Swahili, yaitu perpaduan antara unsur Arab dan Afrika. Nah, Islam juga berkembang di Afrika Selatan, teman-teman, yaitu pada abad ke-17. Dibawa oleh budak dan pekerja muslim dari India dan Indonesia dan dibawa oleh Belanda ke Cape Town. Walau sempat mengalami diskriminasi di masa apartheid, umat Islam tetap mempertahankan identitas dan ikut berjuang dalam gerakan kemanusiaan dan pendidikan. Islam di Afrika itu dikenal lentur dan mudah beradaptasi dengan budaya lokal. Banyak tradisi seperti perayaan Maulid Nabi di Senegal dan Jairah makam ulama di Sudan yang menunjukkan perpaduan antara nilai Islam dan tradisi lokal, di mana menurut Rohman yaitu tahun 2023, Islam di Afrika ini memiliki dua bentuk besar, yaitu Islam tradisional yang berakar pada Sufisme dan Islam modern yang menekankan pendidikan dan reformasi sosial. Dengan demikian, baik Kristen maupun Islam itu sama-sama berperan penting membentuk kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat Afrika hingga saat ini. Nah, demikian pembahasan yang bisa saya berikan. Saya mengakui bahwa pembahasan ini sebenarnya kurang lengkap, karena di buku ini adalah yang lebih lengkap. Tapi di sini sudah saya kaji sepadat mungkin mengenai penjelasan yang ada dan melalui sumber-sumber yang telah saya cari gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.